DPRD Kabupaten Ngawi, Kamis 4 Juli 2024 menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yakni penyampaian pengantar penjelasan RPJPD 2025-2045 oleh Bupati Ngawi, kemudian dilanjutkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang RPJPD Kabupaten Ngawi 2025-2045. Rapat paripurna kali ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Heru Kusnindar dengan dihadiri oleh Bupati bersama Wakil Bupati Ngawi, anggota DPRD, segenap Forkopimda, serta OPD terkait. Dalam penyusunan RPJPD 2025-2045, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono optimis untuk memberikan target pencapaian di atas pemerintah provinsi dan pusat. Sejumlah target yang dimaksudkan diantaranya peningkatan indeks pembangunan manusia, peningkatan indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Kita harus mengurai kembali apa yang menjadi kendala dalam upaya penurunan kemiskinan. Selanjutnya, intervensi terhadap kemiskinan harus tepat sasaran agar dapat memberikan dampak yang signifikan. Poin yang pertama, indeks pembangunan manusia. Realisasi tahun 2023 sebesar 73,28 dan menunjukkan tren meningkat dari tahun 2016 sampai 2023. Namun angka tersebut masih di bawah angka provinsi dan angka nasional. Berada pada peringkat ke-21 Jawa Timur di bawah Kabupaten Banyuwangi. Dari elemen pembentukannya yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli, maka diperlukan peningkatan sarana prasarana sekolah untuk mendukung harapan lama sekolah dan pengoptimalan program pendidikan kesetaraan untuk mendukung angka rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk mendukung indeks kesehatan fokus pada penanggulangan stunting sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk indeks daya beli didukung melalui intervensi terhadap pelaku ekonomi kerakyatan dan pengendalian laju inflasi daerah. Dari capaian tahun 2023, maka Kabupaten Ngawi menargetkan IPM tahun 2025 sebesar 72,39 sampai 72,89. Masih di bawah target provinsi sebesar 75,70 sampai 75,79. Usai penyampaian pengantar penjelasan RPJPD 2025-2045 oleh Bupati Ngawi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD. Di antaranya fraksi PKS, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, dan fraksi gabungan yakni PAN, Nasdem, Demokrat, dan P3. Berikut cuplikan PU fraksi DPRD Kabupaten Ngawi. Yang pertama, fraksi PKS mendukung arah pembangunan pemerintah Kabupaten Ngawi dalam 20 tahun ke depan. Pembangunan yang tentunya dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngawi yang bermartabat, berdaya saing, tangguh, inovatif, adil, dan berketahanan ekonomi tinggi, dengan mengelola potensi yang dimiliki secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, fraksi PKS berharap bahwa visi misi yang akan dijalankan jelas dan ideal, sehingga mampu mendeskripsikan berbagai upaya yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan isu strategis RT/RW, RPJPN 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045. Fraksi PKS juga berharap pemerintah Kabupaten Ngawi akan mampu menjaga konsistensi pembangunan Kabupaten Ngawi dalam jangka panjang dengan tetap berpedoman pada visi misi yang telah ditetapkan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Sebelum fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum tentang rancangan peraturan daerah tersebut, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang mendasar terkait dengan dasar-dasar penyusunan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Peraturan daerah dibuat harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara sosiologis, filosofis, dan yuridis, yaitu cita-cita dalam nilai-nilai kebenaran, cita-cita dalam nilai-nilai keadilan, dan cita-cita dalam nilai kesosialan serta nilai-nilai kemanfaatan untuk masyarakat. Sementara itu ditemui di ruang kerjanya usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Heru Kusnindar menuturkan, RPJPD 2025-2045 nantinya menjadi bekal pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan selama 20 tahun ke depan.
Program dan prioritas dalam RPJPD akan dilebur dalam RPJMD dan RKPD agar bisa terwujud sesuai target yang sudah ditentukan. Kalau kita bicara tentang RPJPD tentunya sebuah gambaran umum yang harus dilakukan Bupati dalam rentang waktu 20 tahun ke depan. Bagaimana gambaran umum itu dalam visi harus tercover di situ, kemudian penjabarannya kan di misinya. Nah, ini yang menjadi bagian-bagian penting, itu yang menjadi poin-poin penting. Walaupun beberapa hal, ada beberapa rancangan itu yang sudah terlampaui, Kabupaten Ngawi, tadi Pak Bupati bercerita itu sudah ada. Dan tentunya ketika RPJPD ini sudah dirancang, hari ini ditetapkan, maka lebih lanjut secara lebih detailnya dalam 5 tahunan RPJMD nanti harus lebih detail. Langkah tindakan apa yang harus dilakukan. Tidak terkecuali tadi ada salah satu fraksi PDI yang mengkoreksi bagaimana reformasi birokrasi harus dilakukan. Itu salah satu sarana memang penunjang dalam bagaimana kita bisa mengimplementasikan di tingkat kesiapan kita untuk menghadapi kompetisi, nilai saing kita, kemudian pada goalnya pemanfaatan APBD Kabupaten Ngawi itu harus bisa lebih optimal. Kepentingan rakyat pasti itu menjadi nomor 1. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.